Annyeong, hi everyone, welcome to Afaya channel. Don't forget to subscribe. Thank you, love you all. Hai sahabat YouTube, apa kabar nih? Gua berdoa teman-teman tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat. Oke, welcome to my channel Afaya 0627 bersama Eva. Oke guys, kali ini kita akan bahas satu topik yang mungkin sangat tabu banget untuk dibahas di budaya kita ataupun agama kita. Kali ini kita akan membahas tentang topik masturbasi. Kita ada di budaya, di negara di mana menganggap bahwa hal-hal seperti ini masih tabu karena budaya dan agama kita banyak yang mengajarkan bahwa masturbasi itu gak boleh. Nah, banyak teman-teman mungkin akan mencari tahu, masturbasi itu dosa nggak ya? Masturbasi itu boleh nggak ya? Kali ini gue nggak akan membahas apakah masturbasi itu dosa atau enggak, karena kita punya budaya dan agama keyakinan yang berbeda-beda. Kalau kita keluar negeri mungkin akan dibilang bahwa masturbasi itu nggak dosa, tetapi budaya dan agama masing-masing setiap orang berbeda. So, tanyakan pada diri sahabat YouTube masing-masing, apakah ketika kamu melakukan masturbasi kamu merasa bersalah atau tidak? Menurut medis, masturbasi nggak punya bahaya yang sangat serius, kecuali orang tersebut melakukan masturbasi dalam waktu yang sangat sering. Tetapi kali ini gue nggak akan bahas hal-hal secara medis, tetapi gue akan bahas bahwa masturbasi ketika kita melakukan masturbasi secara waktu yang sangat sering, itu akan merusak 3 hubungan dalam kehidupan kita. Bagi sahabat YouTube yang pengen tahu 3 hubungan itu, keep watching. Yang pertama, seorang pecandu masturbasi akan mengalami kerusakan hubungan dengan diri sendiri. Wah, apa ini maksudnya? Kerusakan hubungan diri sendiri itu artinya kita kehilangan cinta akan diri sendiri. Emang ketika melakukan masturbasi katanya akan ada kenikmatan, tapi itu hanya sesaat. Nah, sahabat YouTube perlu tahu, ketika kita melakukan masturbasi akan ada perasaan-perasaan bersalah yang akan menyalahkan diri sendiri. Kita akan selalu berkata bahwa kita nggak lebih baik dari orang lain, kita lebih rendah dari orang lain, dan kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu sangat-sangat memalukan, sehingga hal itu akan membuat hubungan kita dengan diri sendiri menjadi rusak karena kita nggak mencintai diri sendiri lagi dan nggak menghargai diri sendiri lagi. Yang kedua, Because I know somewhere deep down in my heart. Yang kedua, hubungan yang akan rusak pada pecandu masturbasi adalah hubungan dengan orang lain. Seorang pecandu masturbasi keseringan akan menghindari pertemuan-pertemuan dengan komunitas, pertemuan-pertemuan dengan orang-orang banyak. Kenapa? Karena yang pertama, dia merasa lebih rendah dari orang lain. Dia merasa dia lebih berdosa dari orang lain. Dia merasa malu kalau
hobinya dia, aktivitas masturbasinya dia diketahui oleh orang lain. Karena kebanyakan dari kita masih menganggap bahwa kegiatan itu adalah hal yang seharusnya nggak bisa diumbar, seharusnya nggak bisa dilakukan, karena ada yang menganggap bahwa itu masih dosa, ada yang menganggap bahwa itu masih hal yang sangat privasi, hal yang memalukan. Nah, yang kedua yang menjadi alasan untuk seseorang akhirnya hubungan dengan orang lain rusak, karena pecandu masturbasi cenderung lebih menyukai kegiatan sendiri. Dia lebih suka di kosan sendiri, lebih suka di rumah sendiri. Kenapa? Karena dengan sendiri dia bisa melakukan masturbasi lebih sering, karena otaknya dia udah fokus kepada kesenangan-kesenangan yang dihasilkan oleh masturbasi. Yang ketiga adalah rusaknya hubungan kita dengan Tuhan. Sahabat YouTube harus ingat bahwa kita dibesarkan di lingkungan dan agama yang masih menganggap bahwa masturbasi itu adalah dosa. Jadi, secara tidak langsung dari kecil kita sudah punya value bahwa hal itu akan sangat dibenci oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi kepada seorang pecandu masturbasi? Dia nggak akan berani untuk berdoa. Kalaupun dia berdoa, mungkin akan ada suara-suara yang muncul di hatinya yang berkata, lu mah sok kudus, lu mah sok rohani, baru aja masturbasi udah berdoa. Sehingga intimidasi itu akan membuat dia malu datang kepada Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan semakin jauh karena dia merasa bahwa dia orang berdosa, dia nggak layak, dia nggak suci, dia nggak layak untuk menerima apa yang seharusnya menjadi hak dia sebagai ciptaan Tuhan. Seringkali pecandu masturbasi bukannya lebih baik ketika menjauh dari Tuhan, tetapi dia akan semakin sering melakukan hal itu karena dia kebanyakan pecandu masturbasi akan berkata seperti ini, udahlah, udah kagok, udah kepalang tanggung, kalau udah basah mandi aja sekalian. So guys, ada 3 area yang dirusak ketika kita menjadi pecandu masturbasi. Yang pertama, hubungan dengan diri sendiri rusak. Yang kedua, hubungan dengan orang lain rusak. Yang ketiga, hubungan dengan Tuhan juga rusak. Kalau ada yang nanyain masturbasi itu dosa atau enggak, jujur gua nggak akan jawab karena gua nggak mau jadi hakim buat sahabat YouTube. Karena dalam masturbasi ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menganggap itu normal, ada yang menganggap itu abnormal, ada budaya yang membolehkan, ada budaya yang nggak boleh, ada agama yang setuju, ada juga yang nggak setuju. So, gue nggak bisa jawab karena gue bukan hakim, gue bukan penentu itu dosa atau enggak. Tetapi coba sahabat YouTube lebih memperhatikan ketiga hal tadi, apa untung ruginya ketika kita menjadi pecandu masturbasi. Kalau sahabat YouTube ingin sembuh dari masturbasi, jangan ragu-ragu untuk minta pertolongan. Pertolongan yang pertama adalah dari Tuhan. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa sembuh, kita nggak bisa lepas dari kecanduan masturbasi. Yang kedua, minta bantuan dari para ahli seperti psikolog atau dokter. Yang ketiga, carilah mentor yang bisa mempercayai kamu dan bisa kamu percaya, dia bisa support kamu untuk kamu bisa lepas dari masturbasi. Kenapa? Karena mentor itu yang akan berjaga-jaga atas hidup kamu. So guys, yang gue share hari ini semoga bermanfaat, and thank you for watching. See you next time. Bye bye.